Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Yang akan mencari kamu sebentar lagi. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Queen of Wands. Kartu kedua, di sini ada Two of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Strange. Kartu keempat, di sini ada The Hangman. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Moon. Oke. Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Yang akan mencari kamu sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Moon. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang ada seseorang yang begitu merindukan kamu. Saking merindunya, dia akan segera mencari kamu, mendekati kamu, menuju kamu, ataupun mencari cara agar dia tahu ya di mana keberadaanmu, ya apa yang kamu lakukan saat ini, dan mungkin dia akan segera mencari tahu kamu dari teman-teman dekatmu di masa lalu. Oke, nah mungkin seseorang ini adalah seseorang yang dulunya pernah mendapatkan bantuan kecil dari kamu. Ataupun dia pernah menerima kemudahan yang kamu berikan terhadap dia. Ya, sehingga bantuanmu pada saat itu benar-benar telah merubah keadaannya menjadi lebih baik. Ya, berkat pertolonganmu pada waktu itu, dia benar-benar bisa mengendalikan situasi yang terjadi di dalam kehidupannya saat ini. Tetapi mungkin dulunya ya ada sesuatu hal yang mungkin karena kesibukan, karena kegiatan masing-masing, di saat setelah melakukan kontak dengan kamu, ya, setelah itu kalian terpisah dan dia tanpa bisa mengucapkan terima kasih, ya, tanpa bisa mengucapkan rasa bersyukur atas bantuan, atas support, atas dukungan yang kamu berikan pada saat itu kepadanya. Oke, makanya akhir-akhir ini dia benar-benar merindukan sosok dirimu. Dan mungkin dia akan menuju ke kamu, mencari kamu dengan membawa sebuah perasaan yang begitu dalam terhadap dirimu. Nah, bisa jadi di sini seseorang ini adalah seseorang yang lawan jenis ya dari kamu. Oke? Nah, jadi sepertinya dia benar-benar akan bisa menemukan kamu karena mungkin dia masih menyimpan ya beberapa kontak, ya, beberapa kenalan yang mungkin dulunya adalah sahabat dekat kamu. Dan sepertinya dia akan mencari tahu keberadaanmu, kesibukanmu dari mereka. Oke, dan siapakah seseorang ini? Dia adalah seseorang yang mungkin bisa dari lingkungan mana saja. Bisa dari lingkungan pekerjaanmu dulu, lingkungan bisnis dan usaha, ataupun lingkungan kegiatanmu yang lain-lainnya. Oke, yang jelas saat ini seseorang ini sudah memiliki kehidupan yang bisa dikatakan mapan. Kehidupannya sangat baik.
Dikarenakan mungkin bantuan kecil, support, dukungan yang dulunya pernah kamu berikan terhadap dia. Makanya tampak di sini dia benar-benar merindukan sosok kamu. Mungkin dia selama ini semenjak terpisah, semenjak bantuan yang kamu berikan kalian terpisah. Nah, semenjak saat itu dia selalu memikirkan kamu. Karena mungkin ada ganjalan di hatinya. Dia belum sempat berterima kasih. Dia belum sempat menyatakan bahwa dia sangat terbantu pada saat itu. Makanya mungkin saat ini dia merasa memiliki hutang kebaikan. Ya. Dan mungkin rasa terima kasih ini akan digantinya dengan sebuah perasaan, di mana sepertinya dia menyimpan perasaan terhadap dirimu. Makanya tergambar di sini ada kerinduan. Oke? Jadi inilah mungkin sesosok atau seseorang ya yang akan segera mencari kamu, yang akan segera menuju ke kamu ya. Dikarenakan mungkin ada connecting. Ya, ada koneksi yang dia dapatkan pada beberapa waktu lalu di saat pernah berkontak, berkomunikasi, berkegiatan bersama-sama dirimu. Jadi yang jelas di sini bisa orang yang lama kamu kenal, ya, tetapi mungkin sudah sangat lama terpisah dikarenakan kesibukan, dikarenakan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, ini menggambarkan kemandirian ya. Kemandirian yang kamu miliki. Oke? Nah, mungkin kemandirian inilah ya yang menjadi salah satu sebab ataupun faktor kenapa seseorang ini yang ingin mencari kamu ini benar-benar merasakan bahwa kamulah mungkin tujuan akhirnya. Bahwa kamulah mungkin orang yang ingin dia perjuangkan saat ini. Karena pada saat itu ya, dia tahu betul karena melakukan kegiatan, pekerjaan ya, melakukan hal-hal bisa dikatakan hampir setiap hari dengan dirimu. Di saat itulah dia melihat kamu benar-benar mandiri ya. Kamu orang yang memiliki empati yang sangat baik. Kamu ingin selalu menjadi seseorang yang berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Dan ditambah ada semangat ya di dalam dirimu. Tampak kamu sangat energik ya. Sangat penuh dengan gairah dikala melakukan kegiatan-kegiatanmu. Nah, inilah mungkin salah satu nilai plus yang dilihat oleh seseorang ini. Makanya dia benar-benar sudah tidak mampu menahan ya, apa yang dia rasakan bahwa dia harus menemui kamu, dia harus mencari kamu, dia harus menuju ke kamu. Karena banyak hal, banyak faktor yang membuatnya benar-benar kagum kepada dirimu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini ada Two of Cups. Nah, benar saja kan? Ini adalah cinta yang baru, di mana hati dan perasaanmu sepertinya mampu diluluhkan oleh seseorang ini. Nah, sepertinya kalian akan segera bertemu. Di saat pertemuan itulah kalian berkomunikasi, ya, bernostalgia tentang cerita hari lalu, ya, membicarakan hal-hal, kejadian-kejadian yang mungkin akan membuat kamu dan dia saling tersipu malu. Sehingga tanpa disadari ada koneksi, ya. Ada konektivitas antara kamu dan dia. Makanya di sini tampak hati dan perasaanmu sepertinya mulai yakin dan mulai percaya untuk memberi kesempatan kepada seseorang ini untuk mengisi kekosongan hatimu. Nah, mungkin selama ini hatimu memang telah lama kosong. Ya, disebabkan mungkin berbagai macam keadaan. Entah hubungan kamu kandas pada waktu itu ya, entah kamu ditinggal pasangan, ataupun karena tidak bisa menyatukan visi dan misi, akhirnya kalian memutuskan untuk bubar. Dan semenjak hari itu kamu tidak pernah lagi memiliki pasangan. Makanya di saat kehadiran seseorang ini, di saat ada komunikasi yang intens ya, di saat ada nostalgia-nostalgia yang mampu kalian ceritakan di masa lalu sehingga bisa membuat kalian tersenyum, bahagia ya,
geli kadang begitu ya, karena mengingat kejadian yang lalu. Makanya di sini tergambar ada cinta baru. Ada koneksi antara kamu dan dia. Oke, jadi persiapkan dirimu, teman-temanku sekalian ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya strength. Nah, ini kekuatan yang ada di dalam dirimu ya. Kamu memang adalah seseorang yang benar-benar bisa menempatkan dirimu di waktu dan tempat yang tepat. Kamu benar-benar mampu tumbuhkan kenyamanan dimanapun kamu berada. Karena kamu memiliki kekuatan, ada power di dalam dirimu untuk menaklukkan, untuk mampu menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan segala kelemah lembutan yang kamu miliki. Dengan segala kesantunan, dengan kesahajaan. Ya, kamu orangnya jujur, terbuka apa adanya. Nah, inilah mungkin salah satu faktor ya yang membuat nilai ya di dalam dirimu itu semakin ada plus-plusnya begitu. Semakin berkualitas di mata orang-orang yang ada di sekitarmu. Terutama seseorang yang baru-baru ini menuju ke kamu. Inilah salah satu mengapa dia benar-benar terkoneksi dengan dirimu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hangman. Nah, ini kedewasaan ya, kebijaksanaan, kedewasaan. Ada perubahan di dalam dirimu, setiap harinya menjadi semakin baik. Ya, ada peningkatan dari cara berpikir, dari pola pandang. Ya, karena di sini tergambar, kamu mampu melihat, menilai, memutuskan ya sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Tidak terpaku dari satu sisi saja. Jadi kamu orangnya benar-benar objektif, ya, benar-benar logis, begitu ya, sehingga kamu tidak mudah untuk keliru ataupun untuk salah di dalam mengambil keputusan, ya, memutuskan kesimpulan, karena kamu benar-benar bisa menilai segala sesuatunya itu dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif. Makanya di sini tergambar ya, seolah kamu sedang posisi terbalik ya, di mana kepala di bawah, kaki di atas dan tergantung di sebuah pohon, tetapi kamu dengan tenangnya ya bisa melewati, bisa menetralkan keadaan yang kamu hadapi pada saat ini. Nah, tentu kita mengalami pusing ya kalau jika terbalik begini ya. Nah, tetapi kamu dengan santainya, dengan tenangnya ya, perlahan-lahan kamu akan mampu kembali ke atas. Nah, inilah yang menggambarkan kematangan serta kedewasaan yang kamu miliki. Sehingga kamu tidak mudah untuk keliru, tidak mudah untuk salah sangka, ya, tidak mudah untuk salah di dalam menilai, di dalam memutuskan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi memang ya, mungkin kehidupanmu ada naik, ada turun ya, ada maju, ada mundur. Nah, tetapi di sini tampak ya ada kesedihan, ada kekecewaan, ya, ada situasi yang tidak baik-baik saja. Tetapi bagaimana cara kamu menyikapi situasimu pada saat itu, itulah yang menjadi poin penting. Ya, kamu benar-benar bisa mengarahkan sampan, mengarahkan perahu di dalam kehidupanmu, bahtera kehidupanmu ke arah yang benar-benar tepat. Jadi di saat kamu kehilangan arah, di saat kamu salah arah, kamu benar-benar bisa membaca angin, ya, membaca kompas. Nah, dengan begitu kamu akan kembali ke arah yang benar. Makanya di sini tergambar, ya. Dari situasi yang tidak nyaman, dari situasi yang tidak baik-baik saja, kamu mampu menuju situasi yang lebih tenang, yang lebih mampu kamu kendalikan. Nah, inilah salah satu juga kekuatan, ya, ataupun sikap yang baik yang kamu miliki saat ini. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, ini mungkin ya yang seperti tergambar di kartu sebelumnya ya. Ada situasi yang tidak baik-baik saja. Memang di dalam kehidupanmu dulu situasinya ada kekecewaan ya, ada kesedihan karena mungkin kamu mengalami yang namanya kebohongan ya,
ada manipulasi, ya, ada persekongkolan jahat, ya, yang dilakukan sembunyi-sembunyi di belakang kamu sehingga menyebabkan banyak hal, menyebabkan kerugian beberapa orang, bukan hanya kamu saja. Entah tim, ya, entah lingkungan pekerjaanmu. Nah, jadi situasi ini benar-benar telah mampu kamu balikkan keadaannya. Karena apa? Karena kamu selalu contohkan, ya, jauh dari kebohongan, selalu jujur, lugas apa adanya. Sehingga di saat kamu bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang tepat, di saat itulah kamu bisa memperlihatkan kualitas yang baik yang kamu miliki. Sehingga lingkungan juga berbuat seperti itu. Berbuat sama halnya dengan apa yang kamu lakukan. Sehingga di sini makanya tergambar ada rasa puas, ada rasa lega dan rasa bangga atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Benar-benar jauh dari kebohongan, ya, jauh dari manipulasi, ya, jauh dari persekongkolan yang tidak baik, ya, demi menyebabkan kerugian orang lain ataupun kamu, begitu. Makanya di sini tergambar ada situasi yang jauh lebih baik daripada hari kemarin. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku, dan semoga temanku Leo, ya, benar-benar akan mampu, ya, menjadi seseorang yang lebih baik lagi, ya, menjadi seseorang yang selalu bisa berguna, bermanfaat bagi orang banyak, dan seketika di saat ada seseorang yang mencari kamu ataupun beberapa orang ataupun lingkungan, ya, entah itu selalu mencarimu, entah itu selalu bertanya, ya, selalu ingin bertukar pikiran, bertukar gagasan, ya, maka terimalah kehadiran orang itu dan niscaya kehidupan kita akan semakin berkah, semakin maju dan bahagia. Semoga, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.